Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang kedengarannya kuno, tapi ternyata relevan banget buat pasar modern kita yang, jujur aja, seringkali terasa kacau. Yuk kita lihat aturan main yang udah teruji ribuan tahun ini. Coba deh, pernah nggak sih Anda ngerasa kalau sistem pasar sekarang itu kayaknya ada yang salah? Seolah-olah aturannya itu dibikin bukan buat kita, para konsumen biasa. Rasanya dicurangin gitu kan? Anda nggak sendirian kok. Lihat aja contoh-contoh ini. PlayStation 5 yang barangnya susah, harganya jadi 3 kali lipat di pasaran. Mau nonton konser idola, tiketnya ludes dalam hitungan detik, diborong sama bot calo. Belanja online, percaya sama ulasan bintang 5, ternyata palsu semua. Ini frustrasi kita sehari-hari kan? Nah, jadi pertanyaannya gini, apakah semua praktek curang, semua penipuan ini emang harga yang harus kita bayar untuk sebuah pasar bebas? Apa emang harus begini? Nah, disinilah ceritanya jadi super menarik. Gimana kalau saya bilang, semua masalah yang kita anggap modern ini sebenarnya sama sekali nggak baru, dan solusinya udah dirumusin lebih dari 1000 tahun yang lalu. Yep, bener banget. Jauh sebelum Adam Smith nulis bukunya yang terkenal itu, para cendekiawan Islam udah ngerancang semacam blueprint untuk sebuah sistem pasar yang adil dan beretika. Jo, kita lihat lini masa ini. Ada Abu Yusuf di abad ke-8. Dia udah ngomongin soal supply and demand. Lalu ada Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun yang bikin analisis ekonomi canggih berabad-abad sebelum Adam Smith. Ini nunjukin kalau pemikiran ekonomi dalam peradaban Islam tuh udah maju banget dari dulu. Nah, ini yang paling fundamental. Yang benar-benar beda itu tujuannya bukan sekedar memaksimalkan keuntungan, tapi mencapai falah. Ini konsep yang dalam banget. Ini soal kesejahteraan bareng-bareng. Sukses secara holistik, adil, makmur, nggak cuma buat di dunia, tapi juga di akhirat. Tujuannya jauh lebih besar. Oke, untuk mencapai tujuan sebesar falah itu, tentu ada aturan mainnya. Gampangnya, ada 3 larangan besar. 3 jangan yang dirancang buat ngelindungin pasar dari praktik-praktik yang rusak. Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama, namanya ihtikar. Artinya, penimbunan. Ini praktek sengaja nyembunyiin barang-barang penting, apalagi pas orang-orang lagi butuh banget, cuma biar harganya naik gila-gilaan. Nggak etis banget kan? Dan ini, relevan banget sama sekarang. Tahu kan calo-calo digital yang pakai bot buat borong semua stok PlayStation 5 terus dijual lagi dengan harga selangit? Nah, itu dia. Itu adalah bentuk modern dari ikhtikar. Konsep kuno ini ngejelasin masalah kita sekarang dengan sempurna. Aturan kedua namanya najashi. Ini tuh segala bentuk rekayasa buat bikin permintaan palsu. Kayak misalnya, ada orang pura-pura nawar barang di lelang biar harganya naik, padahal dia nggak niat beli. Atau ngasih pujian-pujian palsu buat nipu pembeli. Contoh modernnya? Gampang banget ditemuin. Ulasan bintang 5 palsu yang bertebaran di mana-mana. Ketika sebuah toko bayar jasa review untuk membanjiri produk mereka dengan pujian bohong, itu persis banget yang dilarang sama prinsip najashi. Tujuannya, 1. Menipu Anda. Dan yang ketiga, ada khishis atau tadlis. Paling gampang, ini artinya nipu. Titik. Mau itu nyembunyiin cacat produk, bohong soal kualitasnya, atau ngasih info yang menyesatkan. Intinya, soal transparansi dan kejujuran total. Contohnya banyak banget di sekitar kita. Jual HP rekondisi tapi bilangnya baru. Atau jual mobil bekas tapi nggak ngasih tahu kalau mobil itu pernah tabrakan parah. Ini semua pelanggaran langsung terhadap prinsip kejujuran dalam berdagang. Oke, aturannya udah jelas. Keren. Tapi, siapa yang mastiin semua orang taat aturan? Siapa wasit di lapangan? Semangat buat ngawasin pasar ini akarnya dalam banget. Kutipan dari Nabi Muhammad ini nunjukin betapa seriusnya urusan penipuan dalam dagang. Ini bukan cuma soal bisnis rugi untung, tapi ini soal integritas yang fundamental. Ada satu cerita yang terkenal banget soal ini. Waktu itu, Nabi lagi ngecek barang dagangan di pasar. Terus beliau masukin tangannya ke tumpukan kurma. Dan ternyata bagian bawahnya basah. Nah, kurma basah kan kualitasnya lebih jelek ya. Beliau langsung tegur penjualnya. Kenapa yang basah nggak ditaruh di atas biar kelihatan? Tindakan simpel ini jadi cikal bakal pengawasan pasar yang proaktif. Nah, dari semangat itulah lahir sebuah institusi yang namanya Hizbah. Anggap aja ini lembaga resmi pengawas pasar. Tugasnya ya jadi wasit itu tadi, mastiin aturan main ditaati dan keadilan buat semua orang ditegakkan. Dan yang paling keren, fungsi Hizbah ini ternyata nggak hilang ditelan zaman. Justru dia bertransformasi dan hidup di dalam lembaga-lembaga modern yang kita kenal banget sekarang. Coba deh lihat di Indonesia, fungsi pengawasan persaingan usaha yang adil, itu kan tugasnya KPPU. Mastiin produk aman dikonsumsi, ada BPOM. Menjamin produk halal, ada BPJPH. Mengawasi keuangan biar etis,
ada OJK. Semua ini pada dasarnya adalah cerminan dari fungsi hisbah di zaman modern. Contoh paling konkretnya ada di perbankan syariah. Setiap bank syariah itu wajib punya yang namanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Anggap aja DPS ini semacam hisbah internal. Tugas mereka, mastiin setiap produk dan transaksi itu bebas dari bunga dan praktik yang nggak etis. Jadi pengawasnya itu udah built-in di dalam sistemnya. Jadi intinya apa? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kalau di pasar konvensional tujuannya cuma profit maksimal, di pasar Islami tujuannya kesejahteraan bersama. Etikanya jelas, halal, adil, jujur. Instrumennya perdagangan real, bukan bunga. Dan spekulasi yang membabi buta itu dilarang. Ini benar-benar dua filosofi yang beda 180 derajat. Nah, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungkan. Di zaman kita sekarang yang udah ada AI, ada high frequency trading, ada monopoli digital raksasa, prinsip-prinsip kuno tentang keadilan ini justru jadi makin relevan kan? Jadi pertanyaannya, menurut Anda seperti apa sih pasar yang benar-benar adil dan jujur di era sekarang ini? Coba kita pikirin bareng-bareng.